Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Di, Perkenalkan, saya bisa dipanggil Azam yang akan mengajar mata kuliah kriptografi dan steganografi ya. Nanti teman-teman bakal belajar fundamental terlebih dahulu ya, bagaimana kriptografi dan steganografi digunakan dalam keamanan siber. Karena kan teman-teman antara semester 3 atau 4 gitu udah mulai memfokuskan mata kuliahnya ya. Jadi udah mulai memilih mau fokus di mana. Apakah di network spesialis atau nanti di data science. Nah, teman-teman semuanya harus dipelajari terlebih dahulu untuk semester 1 sampai 3. Baik, kita lanjutkan. Oke, di sini saya mau ngejelasin terlebih dahulu ya. Di sini ada kontrak kita yang di mana UTS dan UAS ini nilainya sama cukup besar. Jadi dipastikan ketika mengerjakan UTS atau UAS itu em, yang serius ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ngerjain UTS dan UASnya ini karena teman-teman SKS-nya lumayan banyak dan padat, nanti malah menggunakan ya teknik-teknik kecurangan lainnya lah. Intinya seperti itu. Saya mengharapkan UTS dan UASnya teman-teman mendapat nilai bagus. Kemudian ada penilaian juga terkait dengan tugas. Di sini ada tax 1 dan tax 2. Ini tergantung dari saya nanti. Kalau misalkan saya melihat eh, mahasiswanya cukup banyak nih dalam satu kelas, kemungkinan akan dibuat dalam kelompok. Tapi kalau sedikit, maka saya akan buat ke dalam individu tugasnya. Dan tugasnya ini bisa dua ataupun satu. Ini balik lagi ya, kalau memang nanti banyak, kemungkinan hanya akan ada satu tugas gitu ya. Tapi kalau dosen-dosen lain kan sudah pasti ada banyak tugas ya. Kemudian untuk eh, kehadiran, kuis, ataupun cara teman-teman dalam berkomunikasi itu juga saya nilai ya, teman-teman ya. Jadi diharapkan untuk komunikasi itu kalau bisa di jam kerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Kalau memang penting banget itu bisa disampaikan malam, tapi mohon jangan lewat dari jam 10 malam gitu ya. Oke. Kemudian di sini saya menekankan pentingnya teman-teman untuk menjaga integritas. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan tugas, mendapatkan UTS ataupun mendapatkan UAS, diharapkan jangan menggunakan AI full ya, karena saya pasti mengkoreksi nih penulisannya, penulisan gaya bahasa, kemudian dari penyampaiannya. Nah, itu saya akan lihat benar-benar ya, teman-teman. Jadi, kalau saya baik mungkin sama orang yang benar-benar melakukan pekerjaannya dengan serius gitu ya. Jadi, kalau teman-teman menggunakan full AI, menggunakan full LLM, maka saya akan kurang baik dalam hal ini gitu ya, teman-teman ya. Menggunakan AI ataupun LLM itu boleh gitu ya, tapi tidak 100% gitu. Karena nanti saya jelaskan di akhir ya, teman-teman ya. Intinya sih untuk yang awal saya sudah pernah membuat ya suatu sistem untuk mendeteksi nih dalam hal ini penggunaan entah ChatGPT ataupun LLM lainnya. Di sini saya udah pernah publikasi dalam Medium kalau tidak salah sih kemarin nih. Nah, mungkin teman-teman perlu mengenal saya terlebih dahulu ya, sedikit pengenalan. Saya merupakan dosen praktisi di Universitas Siber Asia. Jadi latar belakang saya memang cukup teknis untuk di Garuda Food itu sebagai IT System Development Officer. Kemudian saya masuk ke BSSN tahun 2019 sebagai Informatic Expert ya. Di situ saya mengkombinasikan antara artificial intelligence dan cyber security. Nah, untuk latar belakang pendidikan saya di sini saya
S1-nya di Universitas Budi Luhur, kemudian S2-nya di BINUS, dan S3-nya saat ini saya berjalan di Universitas Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau mengenal lebih jauh, itu ada linknya, nanti teman-teman bisa lihat, di situ ada apa saja pencapaian saya kira seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam kriptografi dan steganografi. Tapi untuk pengenalan pertama kita masuk ke kriptografi terlebih dahulu. Kira-kira teman-teman mengerti nggak sih apa itu kriptografi? Ada yang bisa mendefinisikan kriptografi itu apa? Oke, teman-teman, kalau nggak bisa belum bisa mendefinisikan, di sini saya jelaskan sedikit ya. Jadi kriptografi merupakan penggabungan kata ya. Di sini ada kripto dan grafi. Di situ merupakan suatu teknik dalam menyembunyikan pesan gitu ya. Nah, di sini sebagai contohnya nih, mungkin kita nggak mengerti ya, kalau di dalam citra gambar itu yang semut ya, jadi banyaknya noise, pixel-pixel yang berantakan, warnanya bertabrakan, ternyata mengandung suatu informasi. Jadi kalau misalkan kita ekstrak gambar tersebut, kalau di dalam capture the flag, teman-teman bisa membukanya ya dengan berbagai tools forensik atau secara sederhananya kita juga bisa menggunakan notepad gitu kalau memang ini adalah teknik yang sederhana. Nah, kalau dilihat ternyata itu memiliki tulisan acak random atau kripto gitu ya. Nah, tulisan inilah yang perlu dilakukan ekstraksi dengan dekripsi. Kita nyebutnya dekripsi. Kalau enkripsi itu adalah teknik kita menyembunyikannya, sedangkan kalau dekripsi itu adalah bagaimana kita mengembalikan informasi yang sudah disembunyikan tadi. Nah, kalau teman-teman tidak bisa, maka sebenarnya ini merupakan suatu informasi gitu ya, suatu gedung yang memiliki kalimat tersembunyi di dalam gambarnya. Nah, ketika kalimat ini masuk ke dalam gambar, maka itu adalah sebutannya steganografi, berbeda dengan kriptografi ya teman-teman ya. Jadi kriptografi ini biasanya digunakan hanya untuk teks, tapi kalau steganografi itu sudah lebih dalam, disembunyikan di dalam suatu gambar, disembunyikan ke dalam suatu video atau audio dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau tadi tulisannya tidak kita bisa baca, maka hasilnya adalah ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka. Jadi kita bisa mengetahui nih secara lebih detail ya terkait dengan apa yang disembunyikan, informasi apa yang disembunyikan. Nah, di sini dapat disimpulkan kalau informasi ini yang tidak bisa kita mengerti atau tidak bisa kita baca, ini disebutnya adalah ciphertext, teman-teman. Jadi kalau di dalam bahasa cybersecurity ini ada cukup banyak ya, teman-teman ya. Nah, ini ciphertext. Jadi kan tadi kriptografi ya. Kripto, kemudian ada stegano, ini dua berbeda ya, dua yang berbeda. Kemudian kalau dat informasi ataupun data yang tidak bisa dibaca ini disebut ciphertext. Jadi dari teks kemudian diubah mau menggunakan kripto atau stegano nih, satu atau dua. Kita bisa memilih ya kalau misalkan satu maka ya ini bisa disebut ciphertext. Nah, ini dua juga bisa sebenarnya sih. Ini juga sama, ciphertext juga. Kira seperti itu. Jadi ini yang bisa kita bisa baca. Hello.
Apakah ketika tidak bisa dibaca ini bisa berubah jadi simbol atau apa? Nah, ini tidak bisa dibaca. Nah, intinya sih informasi ini yang bisa dibaca nih disebutnya adalah plain text nih teman-teman. Nah, ini sebutannya plain text ya. Kalau ciphertext ini yang tidak bisa dibaca. Kita bisa ngelihatnya dari suatu susunan kata atau kalimat aja gitu. Lebih simpelnya ya. Jadi kalau plain text itu bisa diubah ke ciphertext dan sebaliknya kalau ciphertext itu bisa diubah ke plain text. Nah, perubahan transformasi dari plain text ke ciphertext ini bisa digunakan dengan kriptografi. Yang tadi ya ini antara satu atau dua, mau kripto atau stegano. Sebenarnya ada banyak teknik, tapi kita membahas lebih dalamnya ini hanya dua ini saja di mata kuliah ini. Nah, tadi sempat saya jelasin nih, kalau di awal-awal ya, kriptografi itu terbagi menjadi dua suku kata yang terpisah ya. Jadi di sini ada kripto dan grafia ini. Nah, kripto ini adalah penyembunyian atau ya rahasia. Lalu grafia ini adalah teknik penulisan. Jadi secret writing. Kalau di bahasa Indonesia kan, kriptografi itu adalah teknik atau seni menyembunyikan pesan. Gitu teman-teman. Nah, kriptografi merupakan suatu ilmu atau biasa orang komputer tuh nyebutnya adalah seni, di mana kita menyembunyikan suatu informasi yang menjadi kritikal ataupun data yang tidak bisa disebarluaskan. Nah, itu kita bisa menggunakan teknik kriptografi gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya di sini dalam bahasa Indonesia adalah seni kriptografi atau ilmu persandian. Nah, ini adalah contoh yang tadi sempat saya gambarkan ya teman-teman ya. Jadi kriptografi ini ada dua proses. Proses pertama ada enkripsi dan proses kedua ada dekripsi. Nah, kalau di enkripsi ini merubah plain text ke ciphertext. Kalau di dekripsi ini merubah ciphertext ke plain text. Kita cukup mengambil satu proses aja sebenarnya ya. Kalau komputer kan input, proses, output, IPO. Nah, kalau ke sini enkripsi. Kalau ke sini decrypt. Simpelnya seperti itu aja. Nah, untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, kita membutuhkan namanya kunci, key. Nah, kunci ini ada dua sifatnya, ada simetrik dan asimetrik. Nanti kita jelasin lebih lanjut lagi. Jadi cukup banyak istilah-istilah di keamanan siber ataupun di bidang kriptografi steganografi terkait dengan masalah pengamanan pesan. Di sini ada pertanyaan. Kenapa sih kriptografi ini sangat penting? Bagaimana melakukan perawatan maintain confidentiality, berarti kerahasiaan dari suatu informasi. Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang sering kali dipertanyakan oleh orang awam or- kepada kita lah nih yang saat ini sekarang lagi belajar di bidang ilmu komputer ataupun di informatika. Kenapa sih kriptografi itu penting? Ya, tentunya ini adalah untuk menjaga kerahasiaan data organisasi dan personal data information. Nah, hal ini sangat berkaitan dengan kebutuhan data yang semakin besar, kemudian
data kita juga yang semakin terintegrasi, terdesentralisasi. Makanya kita perlu mengamankan data yang kita miliki. Di sini teman-teman kalau mau baca ada namanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kemudian ada lagi kalau nggak salah ya IIV, Infrastruktur Informasi Vital. Nah, kedua hal inilah yang ber, asal muasal itu sebenarnya UU ITE. Dari UU ITE terciptalah UU PDP dan IIV ini. IIV saya lupa PP atau UU gitu. Kayaknya sih PP, Peraturan Presiden. Presnya. Nah, hal-hal inilah yang menyangkut kerahasiaan data dari suatu masyarakat ataupun organisasi. Sebagai contoh ya, teman-teman ya. Kalau di rumah sakit, berarti kan record dari penyakit kita itu adalah rahasia. Tidak boleh semua orang tahu apa penyakit kita. Nah, jadi kalau rumah sakit, ini kita lah. Maka ini kita sakit nih datanya, ini data. Rumah sakit. Maka rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk menyimpan, terus menjaga, menghapus, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau menyimpan itu sudah biasa lah ya di semua sistem informasi pasti datanya akan disimpan ke dalam database baik itu cloud ataupun on-premise. Tapi untuk teknik menjaga dan menghapus ini yang jarang banget kita lakukan secara detail ataupun secara komprehensif nih. Karena ya diibaratkan anggaran ataupun budget perusahaan untuk infrastruktur IT minim gitu ya. Makanya mungkin pegawai-pegawai ini bagian IT malas untuk menjaga kerahasiaan data informasi tersebut atau bahkan rumah sakit ada beberapa yang tidak memiliki tim IT-nya. Jadi memberikan semua apa ya semua risikonya itu ke pihak ketiga. Nah, ketika kita memberikan apa, ketika kita menyerahkan semuanya kepada ke pihak tiga, maka otomatis resiko dari rumah sakit ini akan ada dua, resiko kebocoran di pihak ketiga dan di rumah sakit. Itu tergantung dari mananya nanti ya, dilihat nih. Nah, kemudian ketika menghapus, ini juga ada tata caranya dalam menghapus suatu data informasi sensitif gitu ya teman-teman ya. Nggak bisa kita cuma tinggal klik kanan delete, tapi ada teknik penghapusan dengan kriptografi agar tidak bisa dilakukan restore kembali data tersebut. Jadi benar-benar data tersebut tuh seperti malware jadinya, tidak bisa dibuka kembali. Nah, sebenarnya malware itu adalah bentuk white hat yang dilakukan untuk menyembunyikan pesan atau menghapus pesan. Tapi malware virus itu jadi dipergunakan untuk em, black hat ya, tindakan-tindakan si peretas ataupun hacker untuk mendapatkan keuntungan dari sistem yang diretas gitu. Itu perlu diwaspadai. Oke, nah di sini adalah contoh kasus nih teman-teman ya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu wiretapping? Kalau ada yang tahu, boleh infoin atau kita sambil diskusi nih.
Oke, kalau kalau belum ada yang mau berdiskusi nggak apa-apa. Jadi, Halo, wire, Pak. Masih belum paham, ya Pak. gimana gimana? Boleh saya siapa ngomong? Izin saya Tri Cahyo, Pak. Ya, gimana Mas Tri Cahyo? Wiretapping itu apa Mas? Eh, Mungkin sedikit yang saya pahami, portrait shaping itu eh, tahu saya tindakan yang dilakukan oleh petugas. Ini contohnya FBI ya, mungkin dia sedang melakukan kegiatan mendengarkan percakapan, istilahnya menyadap lah, menyadap nomor atau target yang dituju. Jadi eh, dari nomor handphone itu menggunakan alat tapping ini untuk mengetahui isi komunikasi yang dilakukan oleh nomor nomor target tersebut, Pak. Mungkin gitu. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan atau kontra dengan Mas Tri Cahyo? izin izin Pak, Ya, gimana Mas Muhadir? kalau menurut saya web typing ini tindakan Pak, tindakan untuk merekam percakapan komunikasi secara elektronik tetapi dengan bentuk secara diam-diam. Mungkin itu aja Pak. Oke, siap. Oke, Izin, kalau kita, Pak. gimana? Izin. Mungkin wire tapping itu bisa terdiri di dua kata ya, wire sama tapping kan. Nah, kalau kita pecah katanya, wire itu kabel, tapping itu penyedapan. Nah, singkatnya penyedapan melalui media kabel. Oke, Siap, oke, siap. siap. Makasih teman-teman yang sudah berdiskusi. Jadi semuanya teman-teman benar ya di kelas saya tuh nggak ada yang salah. Terkait dengan wiretapping ini kan sebenarnya singkatan ya. Sorry, ini udah masuk sini aja. Jadi singkatan dari wireless tapping. Karena kalau untuk penggunaan kabel tadi seperti yang Mas sampaikan sebenarnya udah ada, tapi contohnya sebenarnya bukan di email. Itu kalau dulu tuh dalam komunikasi menggunakan telepon kabel, yaitu kita menggunakan wire tapping gitu. Tapi kalau untuk yang di modern sekarang adanya wireless tapping. Nah biasanya kalau di SOC, SOC itu Security Operation Center ya. Center. SOC. Nah, di SOC mereka menggunakan berbagai tools, bisa SIEM, kemudian juga bisa Wireshark, dan lain-lain untuk melakukan tadi tekniknya wiretapping ini. Jadi wiretapping itu merupakan suatu teknik untuk mendapatkan informasi yang tidak terenkripsi gitu ya teman-teman ya. Jadi di dalam suatu arus lalu lintas traffic internet yang kita gunakan antara laptop kita kemudian ke router, dari router ke ISP di sini biasa saya kasih gambaran mungkin ya biar teman-teman sambil kelihatan juga. Jadi ini PC, kemudian masuk ke router, dari router ini masuk ke ISP. Nah, ISP kemudian masuk ke eh, global gitu ya, global. Nah, ketika router kita tidak menggunakan standar enkripsi yang baik, misalkan kita default, di sini ada lobang, ya, ada hole. Nah, hole-nya ini adalah vulnerability-nya nih, kerentanannya. Nah, si mungkin FBI ini atau threat actor lainnya, dia akan melihat, melakukan eh, reconnaissance, recon. Kita nyebutnya recon, untuk mengetahui apa sih router yang digunakan, hardware-nya apa, misalkan Huawei, versi berapa, kemudian tahun. Nah, kalau kita lihat di Google, kita cari di Google aja gitu ya. Kita mencari kerentanan yang ada di Huawei versi, misalkan
versi 5.1, kemudian di tahun 2012. Kalau misalkan router kita masih tahun 2012 gitu ya. Nah, itu pasti sudah banyak kerentanan-kerentanan yang dipublish gitu ya di Google. Maka secara otomatis orang-orang ini, baik itu FBI, threat actor, dan lain-lain, bisa memanfaatkan kerentanan tersebut untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman nih dalam hal koneksi ke jaringan internet nih. Jadi si FBI ini dalam hal ini bisa melihat isi percakapan emailnya. Jadi ini hanya teks aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan untuk monitoring secara keseluruhan agak sulit sih. Tapi biasanya ini hanya untuk arus lalu lintas aja sih kalau untuk wiretapping. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada namanya acoustic eavesdropping. Ada yang mau berdiskusi lagi atau mengetahui apa ini acoustic eavesdropping? Belum Pak, baru dengar sekali ini aja Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Mungkin Mbak, Ya, gimana Mas Grafikal? eh, kalau se apa ya sepengetahuan saya sejauh ini, ini kurang lebih ke kalau bahasa saya itu teknik nguping ya mungkin. C. Oke, udah. Siap izin Pak. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin nambah sedikit Pak, Ya, gimana Mas? acoustic dropping ini metode penyadapan yang melibatkan pengguna dengan menggunakan perangkat audio untuk mendengar atau merekam percakapan secara diam-diam Pak. Oke, siap. Oke, semuanya benar ya, teman-teman ya. Jadi eavesdropping itu merupakan suatu teknik untuk menguping tadi benar sih, karena ini kan eavesdrop, eaves ini kan menguping ya. Nah, akustik ini secara eh, suara gitu ya, secara suara. Jadi menguping suaranya gitu. Ya intinya sih penyadapan juga, tapi dalam bentuk suara. Nah, kalau zaman dulu ini menggunakan alat ini, teman-teman. Tapi kalau di zaman sekarang, ini kalau teman-teman tidak waspada di hotel-hotel, itu ada kayak misalkan kamera kecil yang diselipkan di dalam lampu. Nah, jadi ibaratnya ini lampu ya. Kemudian di sini ada kamera. Nah, kamera ini bisa melihat pergerakan teman-teman di kasur. Misalkan di sini ya. Nah, lampu yang ada di hotel nih, kalau teman-teman tidak waspada, dia bisa merekam suara dan eh, gambar kita ya. Jadi ibaratnya itu dalam bentuk video lah. Nah, ini bisa dikatakan sebagai eavesdropping modern atau eh, teknik saat ini yang paling canggih itu teman-teman. Nah, ini perlu diwaspadai. Ya intinya sih eh, ini biasanya dipergunakan untuk memeras korban ya. Dalam hal ini menggunakan video ataupun gambar yang seharusnya itu sensitif buat kita, tapi ternyata malah menjadi ancaman untuk kita gitu ya teman-teman ya. Sebentar. Oke. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya next dulu. Oke, sebentar. Aku nggak bisa next. Nah, kemudian ada namanya electromagnetic eavesdropping. Ini hampir sama kayak tadi ya. Jadi intinya ini yang sudah teknik terbaru gitu ya teman-teman ya. Tadi menggunakan kamera juga bisa. Kemudian ini GPS juga sudah bisa ya teman-teman ya. Jadi GPS yang biasanya buat kita men-track eh, mobil kita, kendaraan kita. Nah, ini biasanya digunakan oleh intelijen untuk ditaruh di
kendaraan korban atau kendaraan si target gitu ya, untuk memantau pergerakannya. Sehingga ketika intelijen ini bisa mengetahui lokasinya, maka bisa dilakukan operasi tangkap tangan. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh Kejaksaan, Polri, TNI, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk yang electromagnetics, eavesdropping. Nah, di sini secara gambaran ya, dalam hal kita berkomunikasi menggunakan kriptografi, informasi ini disampaikan dalam ciphertext. Ini kan ya, jadi ini ciphertext. Kira-kira si Eva ini paham nggak, mengetahui nggak apa yang dibicarakan oleh Alice sama Bob dalam terenkripsi menggunakan ciphertext? Paham. Secara langsung sih tidak, Pak. Eh, Mengetahui Kecuali tetapi tidak memahami, Pak, izin. Oke, benar. Jadi si Eva mungkin tahu nih, ada arus lalu lintas jaringan antara komunikasi, em, di sini disebutnya PC ya, PC satu, PC 2. Karena kan tidak tahu nih si Eva ini siapa berkomunikasi dengan siapa. Karena kalau PC itu kan alamatnya adalah MAC address ya. Nah, dia cuma cuma mengetahui, oh ternyata ada komunikasi antara MAC address PC 1 dengan MAC address PC 2. Tapi bahasanya nih tidak jelas nih, bla 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 bla. Dia tidak mengerti karena dia tidak mengetahui algoritma apa yang dipakai. Dia tidak mengetahui kuncinya apa. Jadi untuk bisa melakukan eh, cracking ciphertext ini, kita membutuhkan atau perlu mengetahui algoritmanya dulu. Apa? Setelah kita mengetahui algoritma, kita baru bisa melakukan recognition terkait dengan kuncinya. Nah, kalau misalkan kita cuma melihat ciphertext biasa, terus kita belum memiliki ilmunya, tidak tahu algoritmanya dia menggunakan apa, ya otomatis ini sudah patah di sini, nggak bisa dilakukan eavesdropping ataupun wiretapping dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Tapi ketika si Eva ini ternyata sudah mengetahui algoritmanya, maka langkah selanjutnya dia adalah mencari tahu kuncinya. Maka kunci ini bisa didapatkan dengan melakukan manipulasi ke Alice dan Bob. Bagaimana cara memanipulasinya? Nah, itu ada namanya tekniknya social engineering. Social engineering ini cukup banyak tahapan ya teman-teman ya. Dari bisa mengirimkan malware atau bisa berpura-pura menjadi bosnya, pretend. Ini semuanya bisa dilakukan untuk mendapatkan kunci ini. Ya, kan seperti itu. Kalau udah mendapatkan kunci, ya otomatis semua isi percakapannya itu udah pasti bisa dipecahkan. Itu yang paling murah dan paling mudahnya ya untuk social engineering. Tapi kalau untuk yang lebih mahal, kita memerlukan ilmu, kita memerlukan kemampuan dan tools-tools yang sangat berbayar lah ya, yang canggih itu ya. Nah, itu disebutnya nanti ada namanya quantum cryptography. Itu tekniknya udah terlalu canggih, menggunakan superkomputer dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh data enkripsi, data yang disimpan di dalam suatu motion ya, dalam suatu bentuk pergerakan gitu ya. Jadi data itu kan ada cukup banyak ya. Kita kayak ngomong gini aja itu kan sebenarnya udah data nih, data gelombang suara yang kita kirimkan ke dalam
mikrofon laptop atau PC atau smartphone, kemudian data yang berbentuk gelombang tersebut dikonversi menjadi bit 1010 dan dikirimkan ke dalam server. Nah, itu kan pasti ada enkripsinya, TLS-nya. Nah, itu bentuk suatu motion antara kita di Zoom ini. Kemudian ada ATM card pin numbers. Ini juga ternyata teman-teman ditransmisikan menggunakan itu ya tadi ya internet ya. Kalau di ATM itu kan kalau tidak salah dia langsung ke VSAT-nya, satelit gitu ya, penembakan antara mesin ATM langsung ke satelit dan ke servernya bank gitu ya untuk komunikasinya. Kemudian kalau kredit card PIN number ini juga menggunakan internet gitu ya teman-teman ya. Lalu juga ada pay TV broadcast gitu. Bias TV digital yang subscription ya kayak video, kemudian YouTube Premium dan lain-lain itu juga datanya bergerak gitu ya, data motion. Lalu pesan kita saat ini. Nah, kalau BlackBerry Messenger ini udah cukup lama lah ya, udah tidak relevan sebenarnya. Tapi untuk yang dua ini masih sering kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk cryptographic element, di sini tadi sudah mengetahui teman-teman ada cipher, kemudian ada kunci dan pesannya yang akan dienkripsi ataupun didekripsi. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami, tidak perlu dihafal, tapi dalam penggunaan kriptografi ataupun steganografi, kita cukup mengetahui. Yang pertama adalah kita membutuhkan kunci, kita membutuhkan algoritma. Setelah pesan kita sudah terkunci menggunakan algoritma, maka itu akan membentuk suatu namanya cipher ataupun eh, encryption gitu ya. Encryption itu kan tekniknya, tapi ciphernya itu adalah bentuk teksnya gitu. Kalau untuk membalikkan dari yang sudah terenkripsi ke bentuk teks seperti normal, maka kita bisa menggunakan teknik decryption gitu. Nah, kalau di algoritma lebih bentuknya lebih dalam, tapi ini sederhana ya. Ini kita bisa membuat suatu logika kita anggap P. Dalam plain text ini dianggapnya P. Kemudian enkripsi ini kita anggap adalah EK. EKP sama dengan C. C ini adalah cipher. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini sebagai contoh seorang jenderal tentara gitu ya, tentara nasional apalah ini melakukan operasi senyap gitu ya, operasi untuk mengirimkan senjata perang ke perbatasan untuk berjaga-jaga. Maka karena ini sifatnya sangat krusial, strategis, dan sensitif, perlu dilakukan enkripsi. Sehingga terciptalah bentuk ciphertext seperti ini. Gitu ya teman-teman. Jadi ini misalkan Mabes markas besar gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini anggaplah Kodim atau Korem gitu ya. Komando Distrik Militer ataupun komando ya Koremnya kecil bagian kecilnya ya. Maka di sini akan melakukan dekripsi. Di sini Mabes ini melakukan enkripsi gitu agar bisa mendapatkan isi pesan ini. Dikasih sampai situ sih kalau untuk yang kriptografi ya. Nah, intinya sih di sini ada quotes yang cukup bagus ya teman-teman ya. Kriptografi itu tidak menyelesaikan masalah privasi, tapi ini adalah tool yang sangat eh,
bermanfaat gitu ya teman-teman ya. Kenapa sih tidak menyelesaikan masalah privasi? Ya karena kriptografi ini bisa dikatakan eh, cukup banyak manfaatnya, tidak hanya di privasi saja. Karena privasi, kalau kita ngomongin privasi, ini ada banyak vulnerability-nya. Ada di people, proses, dan teknologi. Kalau di sini udah vulnerability, gitu ya teman-teman ya. Percuma kalau teknologinya ini sudah tinggi, kemudian investasi ke teknologinya ini sudah besar. Tapi kalau people-nya ini tidak dilatih, ataupun proses sistem antara people dan teknologinya ini tidak sejalan, maka otomatis akan membuat loophole-nya, loophole-nya ini cukup tinggi di sini. Yang ini sih yang perlu diperhatikan. Jika seperti itu teman-teman. Oke, dari saya sampai segitu teman-teman. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan ke teman-teman? Izin Pak bertanya. Ya, boleh. Gimana Mas? Eh, saya ada sedikit pertanyaan. Boleh. Yang pertama, apakah setiap algoritma itu memiliki ciri-ciri tertentu yang mudah dipahami, sehingga suatu informasi yang dikirimkan dan sudah enkripsi itu dapat kita kenali eh, informasi itu menggunakan algoritma algoritma apa seperti itu. Kemudian yang kedua, data apa saja yang perlu dienkripsi? Apakah itu termasuk juga data yang ada di dalam database atau seperti apa gitu? Kemudian tekniknya jika ingin mengamankan data di dalam database itu seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaannya bagus nih. Yang pertama ya, gimana cara kita mengidentifikasi kriptografi yang digunakan gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah jam terbang kita sih dalam menggunakan kriptografi sudah sejauh mana gitu. Jadi semakin sering kita menggunakan kriptografi setiap hari, kita membaca, kemudian kita menganalisis gitu ya. Jadi bukan cuma menggunakan gitu. Kita melihat nih dari input ini prosesnya sampai jadi ciphertext itu gimana, kemudian deskripsinya gimana. Di sini coba saya kasih insight ya. Ini ada cukup ini ya. Kalau kita ngomongin kriptografi, maka secara otomatis kita nggak akan jauh dari namanya algoritma ya di sini ya. Jadi di sini ada algoritma, ya ini algoritmanya mungkin tidak sedalam artificial intelligence ataupun machine learning atau deep learning dalam perhitungannya. Tapi ini banyak banget logika-logika yang penggeseran kalimat, penggeseran kata, penggeseran huruf, kombinasi, dan lain-lain. Nah, ini nggak bisa kita identifikasi kalau kita nggak tahu sama sekali masing-masing atau kita tidak pernah menggunakan masing-masing algoritmanya. Jadi otomatis perlu eh, kita pergunakan dengan sebaik. eh, Kalau misalkan kita ingin mengetahui, maka kita harus mencoba gitu ya, semua algoritmanya gitu, agar kita tahu prosesnya. Kemudian yang tadi ya, kedua terkait dengan apa Mas tadi? Dat- Mas? Data apa saja yang perlu dienkripsi? Oke. Apakah itu juga termasuk data yang di dalam database? Kemudian jika data yang di dalam database itu perlu dienkripsi, tekniknya seperti apa? Oke, sebenarnya nanti ada pembahasannya sih, tapi saya coba yang ini aja dulu ya. Saya kasih gambar. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 ini kan, kita untuk saat ini Indonesia mengacu ke dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kalau di luar negeri itu namanya eh,
protection identification, personal identification lah, protection gitu ya, PIP atau PPI gitu. Nah, kalau kita mengacu ke dalam UU PDP, di sini ada data. Di sini mereka membagi ya data umum, ini ada data spesifik. Jadi, kalau data umum secara otomatis ini tidak perlu dienkripsi karena ketika kita menggunakan enkripsi ataupun menggunakan kriptografi itu akan membutuhkan waktu, resource yang cukup tinggi dalam hal penyimpanan datanya atau melakukan enkripsinya gitu. Jadi kita bisa mengacu ke dalam data spesifik. Kayak misalkan di sini ada data kesehatan, record kesehatan kita, kita penyakitnya apa saja. Kemudian ada biometrik seperti sidik jari, kemudian rekaman mata, eye scanner, kemudian data genetik. Nah, terutama di sini teman-teman, data anak. Kalau teman-teman sudah memiliki anak, diharapkan ya eh, bisa menjaga datanya dengan baik gitu ya. Jangan sampai nanti data anaknya padahal masih kecil tapi udah bocor duluan gitu. Karena kan kita tahu ya ketika anak sudah lahir, nah itu dia sudah otomatis menggenerate si NIK-nya meskipun belum 17 tahun gitu. Nah, kemudian ada data keuangan dan catatan kejahatan gitu ya teman-teman. Jadi untuk melindungi proteksi apa saja yang dienkripsi, kita bisa mengacu ke data spesifik saja. Di sini ada sumber-sumbernya. Nih, ini ada undang-undang PDP-nya di sini teman-teman bisa baca nomor 27 tahun 2022 dan contoh-contohnya gitu ya. Kemudian kalau mau menyimpan datanya itu seperti apa baiknya ya? Kita saat ini sih standar encryption ya standar. Oke, di sini standarnya ini. Oke, bukan gitu. Nah, untuk standar saat ini teman-teman yang bisa dimanfaatkan itu adalah AES ya, Advanced Encryption Standard, tapi eh, kalau bisa sih di atas 128 ya, di atas ini. Karena kenapa ketika kita menggunakan MD5 ataupun hashing itu hanya mereka tuh tidak menggunakan kunci gitu ya teman-teman. Jadi mereka cuma melakukan random saja. Itu yang perlu diperhatikan. Tapi kalau menggunakan AES, ini kan simetris, jadi eh, proses kuncinya ini cukup tinggi gitu. Nah, kayak misalkan manual calculation, kita bisa melihat ya secara ya, kalau teman-teman mau baca gitu ya manual enkripsi dari suatu algoritma gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat ini prosesnya cukup panjang untuk AES. Berbeda dengan algoritma-algoritma lain di bawah AES gitu ya, yang hanya pergeseran, kemudian hanya substitusi dan lain-lain. Tapi kalau di AES ini sudah matriks, perkalian matriks, kemudian pergeseran juga, kemudian ditukar, diulang-ulang sampai berapa kali sehingga menciptakan suatu bilangan acak gitu teman-teman. Dan ini benar-benar yang saat ini masih relevan untuk digunakan gitu. Tapi kalau nggak salah saya sempat di webinar itu apa ya? Ice Crack by MS. Oke, nih. Oke, jadi karena ini adalah algoritma standar internasional dan dibuat oleh Amerika,
secara otomatis Amerika dalam hal ini National Security Agency ataupun Central Intelligence of America ini secara otomatis memiliki backdoornya nih untuk membuka semua eh, algoritma yang menggunakan AES. Even sistem kita sudah menggunakan AES, tapi si Amerika ini ternyata memiliki kunci backdoornya gitu teman-teman ya. Jadi harapan saya sih teman-teman ini ketika sudah belajar mendalami kriptografi dan steganografi, kemudian dasar keamanan komputer, teman-teman bisa mengimplementasikan kombinasi antara algoritma standar dengan algoritma lainnya. Misalkan ya, sebagai contoh nih, kalau saya dulu menggabungkan, hmm, saya lupa lagi. Coba saya cari dulu ya. Di sini saya pernah, mana ya? Oke. Di sini saya menggunakan AES 128 dan algoritma Affine Cipher ya. Ya mungkin ini sederhana gitu ya. Tapi kan AES 128 udah cukup rumit gitu ya. Dimana di sini saya kombinasikan. Tapi untuk pengamanan one time password gitu ya. Jadi kalau misalkan one time password kita saat ini kan hanya mungkin berupa angka saja, kemudian atau huruf saja. Di sini saya kombinasikan i128 sama Event Saver, jadi kombinasi antara angka dan huruf. Kemudian di pesannya juga sulit dibaca. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat sebenarnya sih banyak contohnya sih, gitu ya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman baca sendiri lah intinya gitu. Tapi di situ saya ngejelasin eh, secara praktisnya ya untuk mengimplementasikan kita bisa mengkombinasikan dua algoritma dibandingkan satu algoritma. Gitu sih Mas. Kira-kira Siap, Pak. Terima kasih. oke. Ada lagi yang teman-teman yang mau diskusi atau bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Ya, boleh Mas Egi. Em, Begini, Pak. Dulu di tahun 2020 itu Tokopedia kena data breach ya, Pak. Nah, di sana tuh kayak terlihat data kita tuh apa mentah-mentah gitu, nggak ada enkripsi sama sekali. Pertanyaannya, apakah sekelas Tokopedia tidak menerapkan standar enkripsi yang tadi Bapak bilang, atau mungkin dari aplikasi Tokopedia-nya masih bisa dibaca algoritmanya untuk mendekripsi eh, apa kripto datanya gitu maksudnya. Itu sih Pak. Makasih Pak. Oke, pertanyaannya bagus nih. Menyinggung terkait dengan enkripsi di Tokopedia ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin Tokopedia ini udah cukup baik sih enkripsinya ya. Bahkan mereka tuh sempet kayak ngasih juga sih frameworknya ya. Ini sebagai contohnya sih yang dipublikasi sama mereka, saya kasih contoh ya. Nah, oke, ini adalah contoh yang dibuat ya untuk integrasi antara TikToknya dan Tokopedia-nya. Di sini dia sudah menggunakan public key, kemudian juga ada private key-nya nih. Dan ini sudah terenkripsi ya secara otomatis data yang dimilikinya itu sudah aman. Nah, balik lagi ke topik pembahasan materi kita tadi ya. Dalam hal vulnerability ataupun kerentanan itu ada tiga tahap gitu ya. Satu tahap itu bisa menyebabkan lubang yang besar.
Jadi ada people, ada proses, ada teknologi. Di sini yang bersalah itu di bagian mananya. Kalau kita ngomongin teknologinya, kita bisa melihat kan, Tokopedia sudah menggunakan enkripsi. Maka kita bisa mengatakan kalau teknologi ini kemungkinan besar eh, minim nih, minim vulnerability. Berarti hanya ada dua, antara si pegawainya atau proses komunikasi antara pegawai dengan sistemnya yang menjadi kerentanan. Karena kalau kita ngomongin sistem, ketika sudah social engineering, ibaratnya kita membawa laptop pribadi di lingkungan kantor saja itu udah salah sebenarnya, Mas. Jadi kantor ini ibaratnya sudah harusnya sudah steril, tidak boleh menggunakan HP pribadi ataupun laptop pribadi untuk terkoneksi dengan WiFi kantor. Karena bisa saja kerentanan itu didapat dari laptop ataupun HP kita. Ketika laptop ataupun HP kita bocor, kita terkoneksi dengan jaringan kantor, secara otomatis si malware-nya ini akan beralih, pindah ke jaringan kantor, masuk. Nah, kemudian mereka mencari nih, eh, mana sih infrastruktur yang paling vital untuk didapatkan. Sampai akhirnya tertujulah kan ke servernya, anggaplah itu Tokopedia yang tadi ya, gitu. Nah, berarti kan kita bisa melihat secara garis besar antara people ataupun prosesnya, gitu ya Mas ya. Kita nggak bisa menyatakan kalau Tokopedia ini tidak menggunakan kriptografi gitu ya. Kemudian Tokopedia karena perusahaan besar, kemudian juga investasinya banyak, maka kita bisa melihat dari sisi yang paling lemahnya dulu, pegawainya gitu. Ketika pegawainya tidak diberi pelatihan, kemudian pegawainya digaji minim. Gaji minim itu juga menjadi faktor penyebab ini loh kerentanan yang paling tinggi sebenarnya sih. Karena kan si pegawai ini merasa, oh karena gaji saya biasa aja ya udah, eh, gaji apa bekerjanya tuh ya seadanya aja, jadi teledor lah intinya seperti itu. Kira seperti itu sih Mas, kalau dari gambaran. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas Oke, penjelasannya. sama-sama. Ada lagi teman-teman? Mungkin izin bertanya Pak, Ya, gimana Mas kan Muhadir? Suaranya kecil banget. tadi kita sudah belajar lah tentang tujuan kriptografi, gimana untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data nih Pak. Hmm. Nah pertanyaannya Pak, di zaman modern apa saja sih Pak penggunaan kriptografi pada zaman sekarang? Itu yang pertanyaan pertama. Dan yang pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mengamankan data pada zaman sekarang dengan teknologi yang sudah sangat canggih Pak untuk saat ini Pak. Mungkin itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kriptografi yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang kita gunakan? Saya bisa ngasih contoh penggunaan keyless yang teman-teman pakai dalam kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah, kalau teman-teman menggunakan PCX ataupun NMAX yang menggunakan keyless, itu sudah ada modul kriptografinya. Kenapa saya bilang ada modul kriptografinya? Karena di situ sensor itu kan mengirimkan suatu gelombang data digital ya untuk mengaktifkan si kendaraan. Nah, itu dia ibaratnya tuh akan mencocokkan dari kunci dan kendaraannya ini match atau enggak. Kayak eh, ya kayak kunci pintu lah. Jadi kan pintu kan ada lubangnya nih. Si kendaraan ini ibaratnya seperti lubangnya itulah lubang kunci, dan dari keyless-nya ini akan mencocokkan match atau enggaknya berdasarkan data digitalnya. Nah, itu adalah contoh
kecilnya ya untuk eh, kehidupan sehari-hari dalam penggunaan kriptografi. Kemudian penggunaan kriptografi lainnya adalah bentuk sensor remote AC juga bisa, kemudian juga kamera juga bisa, dan sebenarnya banyak sih ya Mas ya kalau untuk kriptografi. Karena kriptografi, oh ya termasuk juga KTP sih. KTP kita sebenarnya itu udah memiliki enkripsi. Jadi kalau teman-teman tapping dan teman-teman tidak memiliki kuncinya, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan informasi lengkap. Pasti teman-teman hanya mendapatkan data fotonya saja. Teman-teman udah pernah nyoba belum? Tap KTP. Belum, Pak. Nah, coba dicoba dulu deh. Pasti teman-teman hanya mendapatkan informasi foto aja. Sedangkan nama, NIK, dan lain-lain tidak akan didapatkan. Karena itu membutuhkan kunci. Gitu teman-teman. Nah, KTP kita sebenarnya udah canggih, tapi emang ya udah itulah. Jika seperti itu ya. Kemudian kalau bagaimana tadi apa Mas yang kedua Mas? Kalau yang kedua tadi itu Pak, bagaimana cara pengamanan data pada zaman sekarang, Pak, zaman modern saat ini? Oke. Ini mengamankan data untuk zaman modern karena teman-teman kan S1 ya. S1 itu kan implementasi, kemudian pembuktian teori apakah benar gitu ya. Yang nanti teman-teman bisa membuat suatu modul kriptografi ataupun sistem itu terserah teman-teman. Ya, teman-teman bisa mempergunakan macam-macam sih. Kayak misalkan membantu teknologi kris yang dimiliki oleh perbankan ini menjadi lebih aman agar tidak ada lagi eh, membohongi antara pembeli dan penjual gitu ya. Bilangnya sih sudah di scan kris tapi nyatanya kan belum gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa memanfaatkan itu bagaimana caranya agar lebih aman lagi. Kemudian berdasarkan lokasi, kemarin saya juga sempat melakukan penelitian itu. Jadi eh, kenapa Kris melakukan ibaratnya tuh kita bisa membayar dari mana saja. Sedangkan penipuan terbanyak itu ya karena Kris itu bisa dilakukan pembayaran dari mana saja gitu. Nah, disitulah menjadi proses penelitian kita mengamankan dari geotaggingnya, geolocationnya. Jadi yang bisa membayar hanya orang-orang yang berada di radius 1 kilometer dari UMKM tersebut. Nah, itu sebenarnya udah bisa mengamankan uh, sistem pembayaran krisnya gitu, teman-teman. Itu sebenarnya banyak sih kalau teman-teman mau cari ya. Kalau di pesawat penerbangan itu ada namanya ADSB, kalau di kelautan atau pelayaran itu ada namanya AIS. Nah, itu juga menggunakan teknik kriptografi. Kemudian juga kalau teman-teman lihat traffic light itu juga menggunakan kriptografi yang sudah terkoneksi dengan internet. Makanya secara otomatis itu bisa berganti, bisa disistemkan gitu ya teman-teman, bisa dipusatkan. Kalau misalkan ada presiden mau ke suatu daerah, secara otomatis itu traffic light-nya akan diatur secara tersentral gitu. Paling gitu sih Mas, sebagai contoh ya, kita bisa terapin. Berarti kalau misalnya ini Pak, penggunaan kriptografi berarti harus terkoneksi dengan internet ataukah kriptografi bisa digunakan tanpa adanya koneksi internet? Oke. Kriptografi nggak perlu internet, Mas. Kriptografi hanya modul aja. Internet itu sebagai wadahnya. Tapi kan ada suatu eh, alternatif lain yang tadi saya bilang pakai gelombang digital ya, yaitu infrared, sensor, seperti LoRa atau ESP32. Kalau teman-teman suka main Arduino, nah itu
bisa teman-teman masuk ke situ untuk membuat suatu mini mini modul robot ya untuk melakukan enkripsi. Jadi eh, kriptografi itu bukan di internet aja, tapi kriptografi bisa dimanapun gitu. Bahkan sejak zaman dulu kriptografi ya udah ada untuk menyembunyikan pesan, pengiriman pesan gitu ya. Dipotong-potong setiap orang membawa satu pesan gitu. Nah, itu juga menggunakan kriptografi. Kira-kira seperti itu sih, Mas. Berarti penggunaan kriptografi ini ibaratnya itu bisa di mana saja dan mungkin seperti IoT ya Pak, seperti itu ya Pak. Ya, betul. IoT juga udah menggunakan kriptografi. Oke. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Kan sekarang itu ada yang namanya VPN nih, Pak untuk menjaga keamanan data pengguna Mm. dengan jaringan internet. Nah, pertanyaan Pak, bagaimana sih atau apa sih fungsi penggunaan VPN dalam keamanan data pada ilmu kriptografi, Pak? Terima kasih. Oke, kalau penggunaan VPN saya coba pakai ini deh ya. Lo- eh, Nah, penggunaan VPN kira-kira seperti ini contohnya. Ya kok ini kecil ya. Ini VPN. Ini PC kita. Ini PC. PC, 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 PC. Nah, ketika kita terkoneksi ke VPN, secara otomatis VPN ini akan melakukan tunneling. Misalkan di sini Singapura, kemudian di sini Malai, di sini Kamboja, di sini Brunei, di sini Amerika. Teman-teman kan kalau pakai VPN gratis ini akan dicari ke slot yang kosong. Maka teman-teman akan masuk ke sini. Tapi kalau teman-teman berbayar, teman-teman bisa milih mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, ke sini. Nah, VPN itu ya gunanya untuk agar teman-teman itu tidak tertracking. Ah, tidak tertracking itu dalam hal apa? Iklan, ads, cookies, historinya. Nah, karena semua browser itu sudah menyimpan tracking dari history browsing kita, cookies kita, sehingga si browser ini dalam hal ini yang biasa sering teman gunakan ini adalah Google Chrome bisa menjual iklan gitu ya teman-teman ya. Nah, VPN ini menghindari ketiga ini fungsinya. Kalau teman-teman menggunakan VPN untuk menghindari tracking dari pemerintah, maka teman-teman salah. Ketika teman-teman menggunakan VPN, kemudian masuk ke PC ini, lalu teman-teman disconnect, maka teman-teman akan balik lagi ke ke PC original teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah bisa di tracking IP-nya. Kira-kira seperti itu sih sebagai bahasa bayinya ya. Jadi ya mungkin VPN emang agak sulit di tracking, tapi balik lagi ketika eh, kalau kita ngomongin teknologi, apalagi pemerintah, secara otomatis pemerintah itu memiliki teknologi tinggi untuk men-tracking IP, gitu teman-teman. Kecuali kalau teman-teman tidak di Indonesia, maka negara Indonesia mau tracking teman-teman ya susah, karena kan teman-teman di luar Indonesia nggak bisa melakukan penangkapan ataupun hal-hal lain untuk investigasi, gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya VPN itu menghindari eh, dilacak dari history browsingnya, cookiesnya, sehingga si browser ini bisa menjual iklan ke tampilan internet teman-teman. Kira seperti itu.
Gimana, Mas? Sudah cukup Pak, terima kasih banyak. Oke. Mungkin Pak boleh bertanya juga nggak Ya, Pak? boleh. Gimana, Mas? Jadi pembahasan kita sangat panjang Pak. Tadi saya tertarik sama eh, terkait KTP yang tadi Pak, yang kita sempat bahas. Kita udah banyak tahu bahwa data-data yang mungkin udah beredar itu KTP udah bocor gitu kan ya Pak. Hmm, Ini nggak cuma di KTP sih, tapi mungkin kita punya data kemudian diketahui udah bocor di luar. Apa sih yang perlu kita lakukan Pak? Padahal yang udah kita lakukan udah mengenkripsi seaman mungkin, tapi bocor. Nah, apakah harus kita ubah data itu ataukah apa yang perlu kita lakukan untuk biar ke depannya data yang dimiliki yang bocor itu udah tidak valid lagi. Udah sebenarnya ada yang terupdate, yang terupdate ini lebih aman gitu. oke. Caranya gimana sih Pak? Izin Pak, tanya Pak. Oke. Tuh. Jadi teman-teman terkait dengan data bocor, teman-teman bisa cari ya berbagai macam tools database checker. Kalau teman-teman mau cari ya eh, database checker. Nah, teman-teman masukin deh email teman-teman, kemudian eh, lihat aplikasi apa saja sih data dari teman-teman yang bocor. Kemudian ketika teman-teman sudah mengidentifikasi aplikasi mana saja, website mana saja, nah itu sudah di-share sama Mas Egi ya. Maka teman-teman proses pertama kalau misalkan aplikasi ataupun website ini bisa mengubah email, teman-teman coba deh langsung ganti aja emailnya. Emailnya ganti, eh, kalau saya sih biasanya menggunakan ini, Firefox Relay. Nah, Firefox Relay itu sama kayak VPN. Jadi untuk menyembunyikan email asli kita. Tapi setiap email yang masuk nanti akan masuk ke email asli kita. Nih, ini fungsinya Firefox Relay. Jadi intinya dia menyembunyikan email utama kita dengan email yang diberikan oleh Firefox. Nah, itu kita bisa menggunakan itu untuk kalau misalkan aplikasinya bisa mengubah email. Tapi kalau aplikasinya tidak bisa mengubah email, ya otomatis kita harus mengganti password. Password untuk saat ini kombinasi yang paling bagus adalah 16 karakter kombinasi. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan kombinasi 8 karakter, ya diperbanyak lagi sampai 16. Atau kalau perusahaan teman-teman masih dibatasi 8, ya bisa ditingkatkan lagi gitu ya teman-teman ya. Karena komputer teknologi itu semakin canggih, semakin tinggi, maka otomatis proses enkripsi dekripsi itu akan semakin rendah dan semakin cepat gitu. Nah, kalau untuk 16 karakter kemarin ada uji cobanya itu bisa sampai ratusan tahun baru bisa dipecahkan gitu, teman-teman. Kira seperti itu. Jangan lupa juga menggunakan OTP ya. Paling itu sih, Mas. Oke Pak, oke. Terima kasih Pak. Sip. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya akhiri ya, teman-teman ya. Semoga kuliah hari ini bermanfaat karena untuk yang Fitcon tatap muka ini tidak setiap minggu kemungkinan. Jadi teman-teman diharapkan kalau ada Fitcon ya hadir aja aktif gitu ya. Kapan lagi kan bisa langsung nanya ke dosennya gitu. Paling dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sampai istirahat ya. Waalaikumsalam. Terima Salam kasih, Pak. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Pak. Selamat Terima malam. kasih Pak. Terima kasih banyak Terima kasih Pak. banyak, Terima Pak. kasih.